Jadi soal banyak versi, ada versi Dian Sandi, ada versi Andi Azwan, ada versi juga, yang dibawa oleh ipar Jokowi ke pihak kepolisian. Gelar perkara khusus juga Anda katakan berbeda. Gelar perkara di Mabes juga waktu itu beda lagi, ya kan? Gitu. Banyak sekali versi ini. Mana sebetulnya sumber data primer yang Mas Roy katakan bersama teman-teman itu palsu? Banyak sebenarnya. Di awal dengan pemantiknya adalah ketika Dian Sandi memposting itu pada tanggal 1 April yang lalu. Jadi ketika diposting pada seperti gambar di belakang itu, karena itu berwarna, karena berwarna itu bisa menunjukkan color yang kemudian itu bisa kita analisis. Itulah makanya. Ketika awal itu beredar 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau bahkan ketika zaman Bambang Tri dan Gus Nur waktu itu dipidana, itu kan waktu itu hanya fotokopinya, tidak ada. Dan ketika muncul berwarnanya itulah kemudian kami teliti. Dan tidak hanya ijazah, banyak banget. Yang benar-benar primer yang kami periksa adalah skripsi. Skripsinya jelas tidak ada lembar pengujiannya. Skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, jelas itu tidak lulus. Tidak mungkin skripsi yang tidak lulus menghasilkan ijazah yang tidak ijazah yang benar. Kemudian nanti ada transkrip nilai dan lain sebagainya yang itu rata-rata sarjana muda dan lain sebagainya. Tapi gini, soal ditunjukkan di persidangan. Satu, ya ditunjukkan di gelar perkara khusus saja itu sangat tidak maksimal. Artinya apa? Kami tidak diperbolehkan ya untuk memeriksa dengan alasan wah nanti kalau merusak dan sebagainya, aduh terlalu childish lah, masa kami yang mau merusak, nggak mungkin lah, itu barang yang katakanlah itu barang bukti utama, masa mau dirusak. Karena apa? Waktu itu ditunjukkan masih dalam stop map yang ada plastiknya seperti ini, jadi nggak mungkin untuk memeriksa itu ada emboss dan lain sebagainya. Emboss itu harus diraba, atau bahkan itu misalnya harus seperti kalau meriksa uang lah, diraba, diterawang, dilihat gitu ya. Mungkin maksudnya untuk menjaga keaslian. Enggak juga. Kalau memang fair, makanya gini, kalau memang tidak percaya ke kami, maka kami usulkan adalah lab for independent. Ada dari misalnya dari salah satu kampus UI Universitas Indonesia, atau dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan itu kenapa perlu? Supaya ijazah itu sama-sama fairnya diuji oleh dua belah pihak yang berhadapan. Kalau di persidangan, Mbak Vera dan pemirsa Metro dan juga Mas Boy bisa membayangkan berapa lama durasi di persidangan. Kemudian kalau itu dibawa bukan Jokowi loh yang bawa, nanti jaksa yang bawa. Paling hanya akan ditunjukkan di depan hakim. Kemudian setelah itu singkat sekali dan sepengetahuan hakim, apakah hakim cukup pengetahuan untuk bisa memastikan itu benar atau enggak? Enggak cukup. Jadi itu hanya dilihat saja, enggak mungkin. Jadi makanya saya senyum kalau mengatakan kalau ada yang mengatakan nanti akan ditunjukkan di persidangan. Harus diuji di lab for independent, dan itu suratnya sudah kami masukkan sekarang. Dan insya Allah Polda Metro Jaya dan Peradilan Indonesia akan menerima itu. Jadi tindak lanjutnya positif akan dikabulkan? Ya, harus begitu. Karena kalau tidak, nanti pasti akan ada pertanyaan dari besar masyarakat. Seperti kemarin, tunjukkan. Pada saat ditunjukkan itu pun, di gelar perkara khusus, itu dari pihak lawan, sebenarnya waktu itu sangat berkeberatan. Jangan. Tapi akhirnya kami berterima kasih kepada Ombudsman yang pada sesi pertama mendesak betul kepada kepolisian untuk buka saja lah. Karena kalau enggak nanti dan saya tahu kaget juga sebenarnya dari pihak sono, Jokowi pun pasti juga kaget loh. Kok udah ditunjukkan gitu loh. Jadi makanya ayo diperiksa saja secara independen oleh badan independen. Kami nanti akan menerima hasil itu kalau itu sudah diuji oleh lembaga independen. Oke, saya ke Bang Boy. Jadi Mas Roy Suryo CS ini gitu ya meminta kembali untuk dilakukan uji forensik dengan melibatkan pihak lembaga independen. Kemarin sudah dituruti gelar perkara khusus gitu. Sekarang minta lagi. Anda melihat ini mengulur-ngulur waktu saja agar tidak segera ditahan dan proses pengadilan atau gimana Bang Boy? Ya inilah hebatnya Mas Roy ini sebagai seorang peneliti. Jadi mereka terus minta terus. Ini dikasih, minta lagi. Ini dikasih, minta lagi. Nah sekarang minta lagi yang lab forensik independen. Saya kira itu nggak ada, regulasinya belum ada. Jadi Mas Roy tunggu di pengadilan. Nanti Anda minta. Karena lembaga yang disebut lembaga yang resmi untuk penelitian macam-macam itu harus lembaga hukum. Jadi kalau seperti Anda bilang BRIN atau BRIN. UI, itu lembaga riset, lembaga pendidikan, bukan lembaga yudisial. Jadi nggak ada gunanya, nggak bisa juga Mas Roy. Kecuali Anda minta nanti di pengadilan, harus ada putusan pengadilan atau izin pengadilan atau izin hakim, baru bisa Anda melakukan independen itu. Tapi sampai saat ini saya kira
Itu Tapi mimpi yang buruk. kalau diakomodir oleh pihak penyidik misalnya dan pihak lembaga independen menunjukkan ijazahnya palsu, gimana? Nggak bisa, nggak ada aturan hukumnya, nggak ada aturan sekarang itu. Lab 4 itu diuji ulang tuh nggak ada, kecuali putusan pengadilan atau putusan atau penetapan hakim yang menyuruh, memerintahkan untuk Ada, nanti saya kasih. ulangi ya, secara independen untuk dibuka secara lab 4 ulang, itu baru bisa. Sepanjang tidak ada putusan pengadilan dan izin hakim nggak bisa. Gimana? Nunggu Gitu putusan loh, Mbak. pengadilan Ini, katanya. Kita seluruh Indonesia tentu sangat ingat peristiwa yang sangat heboh, yaitu penembakan Joshua Huta Barat. Waktu itu hasil uji dari Lab 4, ya gitu, dan dari kepolisian. Dan ternyata setelah ada permintaan keras dari pihak keluarga dan juga dari masyarakat, terbukti ternyata setelah diperiksa UI, tembakannya bukan hasil tembak-tembakan seperti Lab 4 kepolisian sebelumnya, tapi ternyata tembakan jarak dekat, bahkan ada bekas jelaganya. Itu UI, Universitas Indonesia, yang kemudian membongkar itu. Jadi presidennya sudah ada ya? Iya, presidennya sudah ada. Jadi artinya itu bisa jadi nantinya, kalau misalnya apa, kan nanti concernnya masalah waktu. Pemeriksaan ijazah itu tidak mungkin hanya dilihat saja. Tapi bahkan dengan dilihat saja, saya sudah bisa memastikan kok foto ini tidak tepat kalau usianya 40 tahun. Terlalu amat sangat kontras untuk foto usia 40 tahun. Ya, jadi artinya apa? Itu harus kemudian masuk ke alat uji. Namanya carbon dating. Kertasnya diperiksa dengan mesin VCM. Kemudian setelah nanti tintanya diperiksa. Fotonya mau nggak mau harus diperiksa. Jadi foto itu nanti harus di-scan dengan resolusi sangat tinggi. Seratnya akan nambah. Apakah itu kertas fotonya kertas tahun 1985 atau sebelumnya, atau bahkan kertasnya ternyata baru beberapa tahun yang lalu. Itu Mbak. Jadi saya makanya dan teman-teman, kalau itu nanti hanya pengadilan satu, pengadilannya itu bukan pengadilan soal ijazah. Kalau itu pengadilan soal ijazah, pasal 262 atau itu clear. Ini pengadilannya soal fitnah dan pencemaran nama baik. Nggak akan dilarikan ke sana. Jadi kayak ibaratnya ini kayak pertandingan sepak bola, tapi gawangnya itu bukan gawang ke situ. Jadi harus diperiksa secara resmi terlebih dahulu, dan sekali lagi ada presidennya. Oke. Tapi untuk membantah kalau misalnya gitu ya, uji forensik lembaga independen tidak diakomodir, kemudian berjalanlah di persidangan dan dari pihak Pengadilan terus pihak pengadilan menjalankan terus gitu. jalan terus begitu, kemudian tidak ada kesempatan bagi kami. bagi pihak Mas Roy dan juga teman-teman ini untuk menunjukkan keaslian itu dari bukti-bukti yang dihadirkan, data primernya saja Ya, misalnya masyarakat berbeda-beda. tetap akan bisa menilai nanti. Oh, ternyata ini sidangnya tidak berjalan dengan kejujuran atau dengan kebenaran fakta. Yang dikejar hanya kemudian pemaksaan untuk nanti masuk ke pencemaran nama baik dan fitnah. Udah jelas kok. Sekarang kan serba terbuka lah. Udah makin banyak lagi orang yang bisa membuktikan, misalnya apakah foto ini kemudian diteliti, apakah iya benar seseorang dengan bibir tebal waktu itu, dengan gigi yang rapi, kemudian dengan kacamata, yang kacamata itu minus ya, kir ya, kemudian bisa hilang. Kalau kacamata plus oke lah hilang, kacamatanya itu minus, kemudian bisa hilang, kemudian maaf nih, hidungnya waktu itu tidak semancung sekarang ya gitu, kemudian sekarang ya, itu dulu itu mancung, kemudian bisa berubah, itu kan aneh foto ini. Jadi foto ini jelas-jelas tidak benar gitu loh, apalagi emboss. Emboss itu kita lihat nggak ada dulu itu. Kok sekarang tiba-tiba ada, watermark juga sekarang tiba-tiba ada. Jadi makanya ya nggak apa-apa kalau dari teman-teman kuasa hukum waktu itu mengatakan kayak Pak Boy Kanu tadi mengatakan, oh dulu udah lihat. Kan tinggal kita pertanyakan, lihatnya kapan? Kalau 23 Juli itu sudah disita dan kemudian itu masih di tangan Pak Wahyudi ya sebagai iparnya Jokowi. Kapan lihatnya? Jangan-jangan kayak Freddy Namarik. Jadi uji saintifik yang sudah dilakukan Polri, kemudian uji laboratoris yang sudah dilakukan Polri, itu menurut Anda gampang sekali, mudah sekali untuk dibantah, Iya, digugurkan? kasusnya ada beberapa kasus lah. Kasus Joshua Huta Barat, kasus Vina, kasus kopi sianida. Itu kan membuktikan bahwa laboratorium uji kita, betul laboratorium canggih, ISO sekian. Oke. Orangnya yang kemudian harus diverifikasi, orangnya dimaksimalkan. Dan nggak apa-apa, kita hormati juga pendapat dari kuasa hukum, tapi tolong juga kuasa hukum melihat supaya masyarakat juga melihat ini kebenarannya. Gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.